Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Processing Integrity and Availability Controls. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Devina Zalia Ramadhani dengan NPM terakhir 113. Yang kedua ada Aurelia Iren Pramono dengan NPM terakhir 184. Yang ketiga ada Farel Altai Raditya dengan NPM terakhir 188. Yang keempat, ada Dimas Setia Nugroho dengan NPM terakhir 232. Yang kelima atau yang terakhir ada Stefani Rachel Kusuma dengan NPM terakhir 295. Di capture 13 ini hanya ada dua subbab ya. Yang pertama ada Processing Integrity, yang kedua ada Availability Controls. Jadi di PPT ini akan dijelaskan oleh saya dan teman saya yang bernama Stefani Rachel. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang Processing Integrity pada tahap input. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Processing Integrity itu apa. Jadi Processing Integrity adalah konsep yang memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh sistem itu udah akurat, lengkap, valid, dan juga tepat waktu. Hal ini penting karena jika ada data masuk udah salah, maka hasil akhirnya juga akan ikut salah. Untuk yang pertama ada input control. Jadi input control itu bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem itu udah benar sejak awal. Misalnya ada edit check seperti file check dan range check yang digunakan untuk mengecek apakah data sudah sesuai format dan batas yang ditentukan. Kemudian terdapat check digit dan reasonableness test yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan input atau data yang tidak masuk akal. Tidak hanya itu, ada juga kontrol dokumen seperti penggunaan nomor dokumen dan otorisasi yang berfungsi untuk mencegah manipulasi data. Selanjutnya ada processing controls. Jadi processing controls itu bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah masuk diproses secara benar dan konsisten oleh sistem. Contohnya adalah data matching dan file labels untuk memastikan data yang diproses itu udah sesuai. Kemudian ada batch total seperti financial totals, health totals, dan record count itu untuk menjaga konsistensi jumlah data. Selain itu, dilakukan juga perhitungan ulang atau recollocation dan cross-checking untuk mendeteksi kesalahan dalam proses perhitungan. Dan yang terakhir ada rate protection and concurrency control untuk mencegah perubahan data yang tidak sah atau konflik saat data diakses secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output controls. Jadi output controls itu bertujuan untuk memastikan bahwa hasil akhir dari sistem itu udah benar dan dapat dipercaya oleh pengguna dan hanya diterima oleh pihak yang berwenang. Misalnya dilakukan review dan rekonsiliasi laporan untuk memastikan hasil laporan itu sesuai dengan data yang diproses. Selain itu, data juga bisa dibandingkan dengan data eksternal untuk meningkatkan keakuratan. Kemudian, saat data dikirim, digunakan data transmission control seperti checksum dan parity bit untuk memastikan tidak ada perubahan data selama proses pengiriman. Selain itu, terdapat juga pengendalian akses sehingga hanya pihak tertentu yang dapat melihat atau menggunakan informasi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan ini merupakan prinsip yang memastikan bahwa sistem dan informasi dapat diakses serta digunakan oleh pengguna yang berwenang kapanpun mereka membutuhkan data tersebut. Nah, dalam perusahaan mereka tuh menjaga availability atau ketersediaan dengan dua target utama. Yang pertama, recovery point objective atau RPO, di mana berapa banyak data yang sanggup hilang. Misalnya dalam data 1 jam terakhir atau 24 jam terakhir. Kedua, recovery time objective atau RTO, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem agar bisa kembali beroperasi. Selanjutnya, kontrol untuk menjaga ketersediaan sistem. Nah, dalam menjaga ketersediaan sistem ini, kita menggunakan beberapa kontrol, yaitu dengan cara meminimalkan resiko downtime atau waktu jatuh dengan melakukan pembersihan rutin pada perangkat kertas atau hardware. Kemudian membuat komponen cadangan untuk keamanan serta menjaga agar sistem tetap aman. Dan terakhir, mendesain pusat data menggunakan UPS untuk menghindari overheating pada perangkat. Nah, jika terjadi kegagalan pada sistem, perusahaan harus siap untuk melakukan recovery dengan cara yang pertama yang pastinya menggunakan backup data, kedua disaster recovery plan, dan yang terakhir ada business continuity
Continuity Plan. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penjelasan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Ini ada